Selamat pagi teman-teman sekalian. Selamat datang kembali di channel Jenrato Tim di YouTube channel kita. Kali ini Jenrato Tim akan membahas mengenai Grab, mengenai ojek online ya. Selain Grab dan Gojek. Untuk kali ini yang kita bahas adalah namanya Bonceng. Bonceng. Ini Bonceng. Aplikasinya ini jelas-jelas buatan Indonesia ya, karena dari warnanya, logonya itu adalah kombinasi dari eh, citra bangsa Indonesia sendiri. Aplikasi bernama Bonceng secara resmi diperkenalkan eh, kemarin ya, baru belum lama. Bonceng ini adalah aplikasi buatan dalam negeri yang siap meramaikan persaingan penyedia jasa transportasi melalui smartphone. Oke. Eh, kita lihat dulu, kita coba lihat dulu bagaimanakah dia sebenarnya. Di sini kita akan bahas bagaimana cara untuk meregistrasi, untuk mendaftarkannya, agar kita bisa jadi eh, gimana maksudnya, menjadi drivernya di Bonceng aplikasi Indonesia. Beberapa hal yang menjadi pembeda antara Bonceng dengan transportasi online yang lain adalah keistimewaan bagi para drivernya. Kita bakalan tahu bagaimana keistimewaannya dari Bonceng ini ya. Kita cek dulu bonceng.id. Bonceng membebaskan segala potongan ataupun beban biaya transaksi kepada driver. Misalkan ongkos atau biaya saat kita mengantarkan seseorang itu misalkan 10.000 rupiah ya, 10.000 rupiah. Nah itu Bonceng mengatakan, mereka mengklaim bahwa 10.000 rupiah itu secara keseluruhan 100% itu masuk secara keseluruhan ya, tanpa kecuali ke drivernya, tidak seperti Grab ataupun Gojek. Kalau Grab mungkin 20% dipotong, atau Gojek mungkin 20% juga dipotong begitu. Nah, kalau di sini Bonceng mengklaim bahwa mereka tidak akan memotong sepersen pun, serupiah pun dari biaya tersebut. Kita lihat ini logonya ya. Jadi website resmi mereka itu bonceng.id. Kita lihat dulu ini bonceng.id. Di sini kita lihat sekali order pasti dapat tarif tanpa beban, aman perjalanan. Kita lihat lagi ya. Nanti kita akan bahas bagaimana cara untuk pendaftarannya agar bisa menjadi pengendara di bonceng.id. Nah, yang berikutnya itu adalah driver cukup memenuhi syarat untuk bisa online agar dapat menerima order. Setiap order transaksi yang terjadi sepenuhnya, di sini katakan sepenuhnya 100% menjadi milik driver. Beberapa transaksi yang diperoleh driver, pihak Bonceng tidak akan memotong 1 rupiah pun. Nah, di sini kelebihannya guys. Jadi mereka katanya tidak akan memotong 1 rupiah pun dari order yang dihasilkan oleh si driver. Bonceng juga memiliki tarif berbeda dengan aplikasi lain, di mana tarif yang dikenakan bukan lagi per kilometer perjalanan, melainkan harga kuster berdasarkan radius jarak perjalanan yang dikelompokkan dalam beberapa harga yang bulat. Jadi nggak ada istilah kita ini bakalan bayar 7.000, 12.000, nggak ada. Jadi itu bakalan bulat-bulat ya, atau kelipatan 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, 25.000 dan seterusnya begitu ya. Jadi di sini dikatakan bahwa Bonceng tidak mau terjebak dalam permainan harga pendahulu demi lebih memudahkan kelancaran bertransaksi. Selain itu, salah satu yang menjadi pembeda antara Bonceng dengan aplikasi lain adalah konsumen dapat memesan layanan penjemputan sesuai dengan waktu yang diinginkan hingga 7 hari ke depan. Misalkan 7 hari ke depan kita mau jalan-jalan, sekarang udah bisa dipesan duluan gitu. Untuk meningkatkan pelayanan keamanan bagi konsumen, Bonceng juga memiliki panic button. Panic button. Jadi panic button itu fungsinya, jadi misalkan kita lagi
lagi dalam keadaan darurat. Jadi bonceng memiliki tombol panic button untuk menghubungkan kita dengan polisi, ambulan ataupun keluarga yang lain, begitu ya. Oke, Bonceng mulai merekrut driver pada tanggal 28 Oktober bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, dan Bonceng mulai mengenalkan diri pada 10 November bertepatan dengan Hari Pahlawan. Oke, sejak membuka pendaftaran calon pengemudi pada momen Sumpah Pemuda 28 Oktober lalu, Bonceng kini sudah memiliki lebih dari 2.000 pengemudi yang baik berkendaraan roda 2 maupun roda 4 yang siap melayani warga Jakarta. Oke, Bonceng memiliki beberapa layanan, diantaranya bonceng motor dan bonceng mobil, serta bingkis layanan antar paket ya yang sudah bisa beroperasi. Layanan bungkus ya, layanan antar makanan belum dapat dinikmati hingga memenuhi standar layanan yang diinginkan manajemen. Oke, di sini itu beberapa kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Bonceng ya. Oke, sekarang kita lihat lagi. Jadi sekarang guys, kenapa sih namanya itu Bonceng ya? Bonceng rada-rada ini sih belum terlalu, mungkin karena baru ya, masih rada-rada janggal di telinga ya. Bonceng itu kepleset sedikit guys bisa jadi aneh. Tahu kan maksudnya admin ya? Kalau misalkan bonceng, pesanin dong bonceng, nah itu nggak apa-apa kalau benar. Coba kalau salah, pesanin dong bencong, kan bahaya kan guys. Oke. Tapi semoga aja nanti tapi ini kenapa sih tadi setelah admin Jenratutin cek-cek di internet, kenapa mereka menggunakan nama bonceng? Jadi istilah bonceng ini guys adalah bahasa yang cuma ada di Indonesia. Jadi mereka katanya tidak mau menggunakan atau tidak ingin menggunakan atau ingin menggunakan di bahasa dan menampilkan citra jati diri bangsa Indonesia sendiri. Jadi mereka tidak mau menggunakan bahasa atau kata atau kalimat yang ke barat-baratan begitu ya. Jadi mereka ingin menggunakan bahasa yang benar-benar dari tanah air. Jadi kalau dilihat oleh admin sih, ini aplikasinya benar-benar seperti ingin mencitrakan bahwa ini loh kami Indonesia, kami bisa gitu. Oke. Kalau dari admin sendiri sih bagus, namanya sih bagus. Cuman ya memang bagus. Nggak terlalu inilah, ibaratnya admin setuju dengan nama ini. Jadi mencitrakan bangsa sendiri. Oke, itu tadi kelebihannya. Yang pertama adalah mereka membawa bangsa sendiri dengan warna dan logo dan nama juga. Yang kedua adalah tidak menggunakan potongan, tidak mengambil potongan dari driver. Yang ketiga adalah bisa memesan jauh-jauh hari, 7 hari sebelum keberangkatan kita. Terus yang keempat itu harganya itu gimana tadi ya, 5.000 10.000 itu ya, berkelipatan, tidak ada berkelipatan maksudnya ya, jadi lebih gampang penghitungan uangnya. Oke, itu kelebihannya. Tapi yang terutama pastinya kelebihan terutamanya itu adalah tidak memotong Rp1 pun dari drivernya. Ini sangat membantu para driver yang bakalan gabung ke Bonceng. Oke, sekarang teman-teman sekalian yang ingin mendaftarkan diri sebagai driver Bonceng sangat gampang sekali ya. Ini untuk versi desktopnya. Kalau untuk versi handphone juga nggak masalah, nanti sama aja sih. Teman-teman bisa komen nanti untuk bagaimana cara untuk mendaftar di handphone ya. Nanti admin akan coba jelaskan atau bantu bagaimana cara untuk mendaftarkannya. Oke. Sekarang kita akan coba daftar ya. Yang pertama itu kita buka dulu websitenya dengan mengetikkan bonceng.id. Oke, di sini guys, teman-teman sekalian, kita akan lihat bonceng.id ini adalah domain
domain Indonesia. Jadi yang sebelumnya itu .com, itu misalkan grab.com itu domain luar negeri ya. Jadi di sini bonceng.id itu adalah domain Indonesia yang di bawah naungannya Pandi ya, pandi.id. Jadi semua domain dengan nama id itu di bawah naungannya, maksudnya Pandi itu mereka yang mengelola semua domain dengan ide, bukan mengelola, maksudnya memantau gitu. Oke. Kita buka dulu bonceng.id. Ini bisa di desktop ataupun di handphone ya. Oke. Setelah muncul tampilannya, silakan diklik di sini di daftar sebelah kanan atas, klik daftar. Nah, kemudian pengemudi. Oke. Untuk penumpang bisa nanti diunduh. Nanti untuk cara mendaftarkan penumpang nanti kita buat di versi handphonenya. Oke, kita bahas untuk pengemudi dulu. Oke. Klik daftar sekarang. Oke. Jangan lupa teman-teman sekalian untuk subscribe dulu channel kita, nanti untuk saling membantu ya. Kalau misalkan teman-teman merasa bermanfaat, silahkan videonya silahkan di share, nggak apa-apa, untuk saling membantu. Siapa tahu ada teman-teman yang lain yang membutuhkan informasi. Oke, sekarang di sini ada tampilan data personal. Oke, nama lengkap. Oke, silahkan kita klik dulu nama lengkap. Ini sesuai dengan KTP ya. Misalkan Zenbrato Team. Ini cuma contoh ya guys, jangan diikutin ya. Zenbrato Team. Oke, pilih file ini mungkin ya, ini untuk KTP kali ya. Nah, kemudian di sini tanggal lahir, masukkan tanggal lahir. Di sini untuk mengubah tahunnya ya, tahunnya misalkan saya tahun sebentar, tahun 90. Oke. Kemudian bulannya saya bulan 6, kemudian tanggalnya tanggal 16. Oke. Pilih jenis kelamin. Ini bukan bencong, tapi ini bonceng. Oke, kita langsung pilih laki-laki. Oke, kata sandi, misalkan kata sandi kita buat kata sandinya Zenbrato Team. Oke, misalkan nih ya, Zenbrato Team. Nah, ulangi kata sandi, Zenbrato Team. Oke, ini pilih berkas, ini foto profil. Nah, di sini teman-teman yang kita masukkan di sini adalah foto profil. Silakan diklik lalu dimasukkan fotonya. Oke, untuk foto profil. Teman-teman kalau misalkan merasa videonya terlalu lama bisa dipercepat ya, bisa dipercepat. Oke, ini nanti misalkan dimasukkan foto profil. Oke. Kemudian di sini foto KTP. Nah, masukkan kalau misalkan ada teman-teman yang foto KTP-nya makanya langsung dipersiapkan dulu sebelumnya ya. Foto KTP, mana dia KTP. Oke, kita lihat dulu di sini ada apa ada. Misalkan aja KTP-nya udah ada ya, kita klik dan masukkan. Oke. Kemudian nomor handphone, masukkan di sini nomor handphone guys. Sini 08. Ini kan udah ada 62, ini 62 ini maksudnya kosong ya, kosong. Jadi nggak usah diketik lagi kosong, langsung 8 aja, 8 13 80 98 60 99. Ini nomornya admin ya. Oke, kemudian ini ini alamat email. Oke, kemudian di sini alamatnya guys, alamatnya kita, alamatnya misalkan Papanggo 1B nomor 31 DKI Jakarta. Pilih kabupaten, misalkan kabupaten Jakarta Utara. Kode pos misalkan atur aja ya, sesuai dengan alamat KTP ya, 134950 Oke, kemudian pilih tipe kendaraan, misalkan tipe kendaraan kita di sini motor. Oke,
kemudian pilih SKCK. Jadi di sini masukin SKCK guys, jadi harus dipersiapkan dulu SKCK nya. Kemudian pilih merek motor, nah misalkan Yamaha. Di sini foto SIM, oke, pilih model kendaraan, misalkan ini. Pilih tahun pembuatan, misalkan tahun 2016. Pilih akurat atribut ML, misalkan ini. Guys, kita punya laptop udah lowbat. Oke, sebentar saya charger dulu. Oke, teman-teman, begitu caranya. Kemudian setelah itu klik di sini, kemudian daftarkan. Nah, begitu caranya guys. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you, selamat pagi.